Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam dunia Islam. Kali ini kita membahas ilmu hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan dan himahnya. Takrir adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenannya atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Himmah adalah hasrat beliau yang belum terrealisir. Contohnya hadits riwayat Ibnu Abbas dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai. Para sahabat menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Rasulullah menyahuti tahun yang akan datang, "Insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9. Dalam kurung hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, tetapi Rasulullah tidak sempat merealisasikannya disebabkan beliau telah wafat. Menurut Imam Syafi'i bahwa menjalankan himmah itu termasuk sunnah, tetapi Imam Syaukani mengatakan tidak termasuk sunnah karena belum dilaksanakan oleh Rasulullah. Kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi setiap hadits termasuk kabar, tetapi tidak setiap kabar adalah hadits. Atsar adalah segala sesuatu yang lebih umum dari hadits dan kabar, yaitu termasuk perkataan tabi'in, tabi'in dan para ulama salaf. Biasanya perkataan yang disandarkan atau berasal dari selain Nabi disebut atsar. Sunnah adalah jalan hidup atau kebiasaan yang ditempuh dalam berbuat dan bertikad dalam kurung berkeyakinan. Dikatakan sunnah Nabi jika itu disyariatkan, ditempuh dan diridloi oleh Nabi. Hadits qudsi adalah hadits yang mengandung kalimat langsung perkataan Allah. Cirinya dimulai dengan Allah berkata. Perbedaan hadits qudsi dengan Al-Quran. A. Semua lafaz ayat-ayat Al-Quran adalah mujizat dan mutawatir, sedang hadits qudsi tidak. B. Perlakuan terhadap Al-Quran dilarang menyentuhnya bagi yang berhadas kecil, dilarang membacanya bagi yang berhadas besar, tidak berlaku bagi hadits qudsi. C. Membaca Al-Quran setiap hurufnya mendatangkan pahala, sedang membaca hadits qudsi tidak. D. Al-Quran semua susunan kata-katanya redaksinya berasal dari Allah, sedangkan hadits qudsi redaksi kata-katanya terserah Rasulullah. I. Kedudukan hadits dalam hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadits. Sebab-sebab Al-Quran lebih tinggi derajatnya dari hadits. 1. Al-Quran kita terima dari Nabi dengan jalan qoti, dalam kurung pasti, karena didengar dan dihafal oleh sejumlah sahabat dan ditulis oleh para penulis wahyu. Sedangkan hadits tidak semuanya dihafal atau dituliskan dan transmisinya berupa dzan, dalam kurung dugaan kuat. 2. Para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dan mentransmisikan materinya kepada umat dalam keadaan aslinya, redaksinya sehuruf pun tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan mushaf itu pun terpelihara dengan sempurna dari masa ke masa. Sedangkan materi hadits dapat diriwayatkan dengan maknanya saja. 3. Semua ayat Al-Quran mutawatir, sedangkan hadits kebanyakan tidak mutawatir. 4. Al-Quran merupakan pokok yang memuat prinsip dasar dan hadits adalah penjelas dari yang pokok, atau hadits adalah cabang dari yang pokok. Bila hadits yang cabang mendatangkan yang bertentangan dengan Al-Quran yang pokok maka ditolak. 5. Ijma sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar bila akan memutuskan hukum suatu perkara yang belum ada keputusan hukumnya pada masa Rasulullah, maka mereka merujuk ke Al-Quran. Bila tidak ditemukan di Al-Quran maka Khalifah mengumpulkan sahabat-sahabat besar untuk ditanyakan apakah ada yang pernah mendengar hadits Rasulullah mengenai masalah tersebut. Bila ada yang menyebutkan haditsnya, maka Khalifah memutuskan hukum berdasarkan hadits tersebut. Metode tersebut juga dilakukan oleh Utsman dan Ali dan tidak ada yang menyelisihi mengenai hal ini. 6. Dalam hadits sendiri menunjukkan bahwa Al-Quran lebih tinggi kedudukannya, yaitu hadits Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yang menjelaskan urut-urutan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadits dan ajtahidu roi ijtihad dengan akal sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah ijma, konsensus ulil amri pemegang urusan yaitu umaro dan ulama. Kemudian yang keempat adalah dalil akal. Dalil akal ini ada sekitar 40 tools yang dibahas secara terperinci dalam ilmu usul fikih. Yang terkenal adalah 1.
Kias dalam kurung analogi 2. Ihtisan dalam kurung keluar dari kias umum karena ada sebab yang lebih kuat 3. Maslahah mursalah dalam kurung keluar dari kias umum dengan pertimbangan kemaslahatan 4. Saddus dzariyah dalam kurung menutup jalan yang menuju kemudharatan 5. Ar-raju ilal manfaati wal madharati dalam kurung mempertimbangkan kemanfaatan dan kemudharatan 6. Istishab dalam kurung hukum yang diyakini menetap sebelumnya tidak dapat dirubah oleh yang masih meragukan 7. Urf dalam kurung kebiasaan yang berlaku pada suatu kaum dapat menjadi hukum, dan lain-lain sampai sekitar 40 macam. Fungsi hadits terhadap Al-Quran 1. Memperkuat hukum yang ada di Al-Quran 2. Menerangkan dalam kurung bayan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran 3. Merinci hukum yang disebutkan dalam Al-Quran 4. Mentaksis dalam kurung mengkhususkan dari ketentuan yang umum dari Al-Quran 5. Menghapus dalam kurung nasak hukum yang ada di Al-Quran 6. Melengkapi hukum yang belum ada di Al-Quran. Untuk memahami dengan baik tentang hal ini diperlukan penguasaan ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dan menguasai nahwu saraf bahasa Arab serta menguasai kaidah-kaidah yang mengatur kapan suatu hadits dapat mentaksis atau menasak Al-Quran. Kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Sekian tentang penjelasan hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.